Nah, coba dicoba. Oke. Saya buka dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat ngabuburit. Kita ngabuburit sambil belajar ya di pertemuan ke-8 ini. Untuk mata kuliah produksi program radio masih bersama saya Alfandi Dafazain. Dan seperti yang udah teman-teman ketahui di My Class, di sana sudah tertulis informasi bahwa hari ini sudah tidak ada materi dari saya lagi berupa PPT gitu ya, materi yang saya jelaskan. Tapi di pertemuan kali ini adalah bagian konsultasi program secara berkelompok dan juga teman-teman nanti bakal presentasi tentang tugas yang kemarin nih, yang tugas directing a program radio, yang kuliah tamu. Jadi teman-teman jelasin aja secara singkat tugasnya udah mengerjakan seperti apa, lalu dilanjut nanti konsultasi program setiap kelompoknya. Oke, langsung aja kita mulai dari yang pertama. Mungkin bisa dimulai dari Dita. Dit. Sepertinya sedang tidak bergabung. Kita lanjut aja ke Devira mungkin. Bentar ya Mas, baru buka file yang kemarin. Ya, siap. Udah pada dikumpulin kan? Udah dikumpulin kan tapi? Iya, udah Mas. Oke, jadi kalau yang dari tugas kemarin itu, saya mau bikin program namanya Young Blood. Terus itu waktu tayangnya tuh malam hari. Tapi enggak saya Apa tentuin namanya? Young Blood. Namanya apa? Young Blood. Young Blood. Oke. Ya, siap. Darah muda Terus, ya. Siap. Di segmen-segmennya itu ada pembahasan tentang pencapaian anak muda, terus sama bincang-bincang tentang self development kayak gitu. Terus di akhir kan itu ada 3 segmen. Yang pertama kan bicara soal pencapaian anak muda, terus yang segmen kedua itu tentang self development, terus yang ketiga itu full request lagu sama kirim-kirim salam. Nah, kalau untuk penyiarnya itu saya nentuin yang di segmen 1 itu Fitri Tropika, karena program acaranya kan malam hari, terus perlu penyiar yang ceria, terus selera humornya juga tinggi, jadi bisa melahirkan energi positif gitu, menyalurkan energi positif dari si penyiarnya ke pendengar gitu. Terus yang di segmen kedua itu kan tentang self development, itu penyiarnya Iyas Lawrence, karena menurut saya tuh wawasan dia itu luas, terus cara berbicaranya tuh mudah dipahami kayak gitu. Terus di segmen ketiga itu kan full request lagu sama kirim-kirim salam. Nah itu saya milih penyiarnya itu Desta sama Gina, karena chemistry 2 orang itu tuh menurut saya bagus banget. Terus sesuai lah intinya sama segmen yang ketiga ini, santai-santai aja. Kurang lebih gitu Mas. Oh oke. Siap, berarti setiap segmennya ganti-ganti penyiar gitu ya, tapi masih program yang sama? Iya, masih program yang sama. Untuk jamnya, untuk harinya? Kalau harinya itu di sini nggak saya tulisin sih Mas. Oh iya, oke, siap. Waktu malam itu bisa sih menurut saya. Tapi malam hari. Oke. Siap, thank you Devira. Panggilannya siapa nih, Devira? Island Mas. Oh Island. Siap, thank you Island. Iya sama-sama. Kita lanjut, ini karena ada 6, persen tadi ada 8, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut dulu ke Audrey. Ya Mas. Audrey. Kemarin bikin nama programnya tuh Teman Cerita, terus jadwal siar programnya hari Senin dan hari Sabtu. Senin itu
kan biasanya dipikirkan hari menakutkan. Nah, jadi itu habis menjalani hari menakutkan, terus dengerin temen cerita malam-malam gitu. Nah, terus kalau hari Sabtunya itu siapa tahu ada yang jomblo, jadi bisa dengerin ini biar nggak kesepian. Nah, terus segmennya itu dari jam siar programnya itu dari jam 9 malam sampai jam 12, di mana itu jam-jam overthinking biasanya. Jadi jam 9 sampai jam 10 itu topik yang dibahas tuh tentang satu pilihan dari penyiarnya, itu misal tentang kehidupan percintaan atau tentang kuliah atau tentang sekolah kayak gitu. Nah, baru di jam selanjutnya penyiar itu bacain curhatan pendengar yang udah masuk ke DM sosial media radionya itu. Baru di jam 11 sampai jam 12 malam penyiar ngasih kesimpulan, kata-kata penyemangat, saran dan masukan untuk pendengar dan juga yang ngirim curhatan tadi, terus memutar lagu-lagu yang sudah di-request pendengar, ataupun lagu yang diputar itu sesuai dengan topik yang dibahas pada malam itu. Untuk penyiar yang dipilih itu ada Mima Syafa, itu tuh anaknya Mona Ratuliu, dia kan kuliahnya di jurusan psikologi. Terus influencer juga, dia topiknya tuh biasanya ngomongin tentang mental health gitu di Instagramnya. Karena masih muda, easy going, terus dia juga wawasannya luas tentang kesehatan mental, jadi cocok untuk jadi penyiar. Terus Adelia Ava, itu beauty vlogger gitu, tapi dia juga sering jadi teman curhat followersnya, soalnya sering bagiin gimana cara ngatasin masalah ini, masalah itu, terus motivasi-motivasi gitu di Instagramnya. Suaranya juga enak banget untuk didengerin, radioable, soalnya smiling voice. Terus alasan lainnya milih mereka berdua karena mereka masih muda sih, jadi bakal lebih relate aja sama teman-teman pendengar, karena ini target pendengarnya kan ya umur remaja menjelang dewasa awal gitu, Mas. Oke, berarti ngambilnya dari influencer ya Iya, penyiarnya ya. Oke, menarik. Tapi kenapa nggak ada cowoknya, Dre? Kenapa cewek semua tuh? cowok, iya ya, nggak nemu cowok yang cocok untuk topik ini sih, Mas. Mungkin saya kurang research-nya ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Thank you, Audrey. Ada yang disampaikan lagi? Sudah, Mas. Siap. Thank you ya. Kita lanjut ke Surahmin, Amin Asyura. Kenapa namanya Amin Asyura nih? Bukan Surahmin nih. Nggak apa-apa, Mas. Tidak ada motivasi. Tidak ada motivasi. Dari saya, sebentar. Dari saya itu kemarin buatnya nama programnya itu adalah Curcol atau Curhat Colongan, yang jadwal siar programnya itu ada di hari Senin dan Kamis dari jam 9 sampai jam 12 malam. Kemudian untuk segmen pertamanya itu dari jam 9 sampai jam 10 itu ada topik yang dibahasnya itu mengenai cerita suka dan duka hubungan percintaan selebritas tanah air atau yang sedang viral sekitar jadwal siar program itu. Kemudian dari jam 10 sampai jam 11 itu announcer atau penyiarnya itu berinteraksi dengan pendengar melalui mungkin ada telepon, Twitter, official radio yang nanti bakal dibacain oleh announcernya seperti itu. Kemudian dari jam 11 sampai jam 12 announcer memberikan kesempatan kepada pendengar untuk request lagu, kirim salam, ataupun kirim kata-kata percintaan yang bucin-bucin gitu. Kemudian untuk penyiarnya, itu saya ngambil dari teman-teman saya sendiri. Yang satu itu namanya Eva Gravita, itu kemarin sempat jadi satu di Tidar FM, yang dia juga kuliah di salah satu akademi komunikasi industrial yang di Jakarta, dunia broadcasting, dan dia memiliki
suara yang smiling voice, dan karena juga dia memiliki brand usaha hoodie yang namanya yang dikasih nama menghangatkanmu, yang menurut saya dia juga bucin-bucin begitu. Kemudian yang kedua itu cowok, namanya Singgih Windarko. Dia adalah duta pariwisata Kabupaten Temanggung yang suara kepribadian yang cool dan tidak suka hal-hal yang ribet. Nah, menurut saya ini adalah cocok jika disatukan dengan Eva Gravita tadi, karena memiliki variasi kepribadian yang berbeda, yang nanti diharapkan bisa menjadi bisa membuat pendengar itu tidak bosan akan apa yang dibicarakan oleh kedua penyiar tersebut, Mas. Seperti itu. Oke, berarti ini khusus percintaan aja nih ya, topiknya yang dibawakan, atau general? General, tapi lebih ke kayak intinya bucin-bucin gitu aja sih, Mas. Cerita-cerita gitu-gitu. Kisah-kisah asmara orang-orang di usia 20 tahunan mungkin ya. Iya, Sweet 17. Oh, yes. Oke, thank you Surahmin. Ada lagi yang ingin disampaikan? Mas, oh ya Mas, mau izin habis ini saya lagi KKN, ini ditugasi untuk misi kajian di masjid jam 4, Mas, jadi nanti izin keluar dulu. Oke, siap. Atau mungkin nanti proposalmu bisa dikirim ke Audrey aja, Min, kalau misal kamu nggak bisa lanjut ikut kelas lagi biar bisa saya review. Ini di sini ada Aldi sama Dita yang satu kelompok sama saya di kelompoknya, Mas. Oh, ada kelompok lain. Oke, siap-siap. Maksudnya ada teman dalam satu kelompok ya? Oke, aman kalau kayak gitu. Kita lanjut ke siapa nih? Dita mungkin ya? Oh iya, maaf Halo. Mas, tadi pas dipanggil lagi sholat. Oh iya Dita, siap. Gak apa-apa. On cam dulu dong, abis sholat nih. Ininya jaringannya jelek dari tadi juga keluar mulu. Oh iya, siap. Baik. Oke Dita, mungkin bisa dipresentasikan tugas. Kalau yang Dita sih kemarin nama programnya itu Menuju Senja. Jadwal siar programnya itu Selasa dan Kamis. Nah, untuk jam siar programnya itu dari pukul 2 sampai pukul 5. Nah, untuk segmen satunya itu, Dita penyiar membuka acara siaran itu dengan diiringi lagu-lagu yang membawa positif vibes. Terus yang kedua itu seorang penyiar mengundang salah satu narasumber, mengundang salah satu mahasiswa untuk dijadikan narasumber sebagai salah satu radio yang membahas tentang kehidupan mahasiswa di perantauan. Nah, untuk yang segmen terakhirnya, seorang narasumber itu memberikan obrolan seputar karakter-karakter yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Mungkin kurang lebih seperti itu sih, Mas, kalau yang punya Dita tentang tips trik bagaimana kehidupan mahasiswa di perantauan dan karakter-karakter yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Udah sih. Kalau dari pemilihan penyiarnya siapa nih kira-kira yang pengen kamu pilih? Kalau aku sih dari teman sendiri, dari Adi. Iketut. Oh iya, Ya. Adi Mariana ya. Iya. Udah, Adi aja? Iya, udah Adi aja. Oke. Menarik nih, soalnya jam siarnya itu dari jam 2 sampai jam 5. Apakah kamu terinspirasi dengan program radio lain mungkin, atau terinfluence dari mana sehingga menentukan jamnya jam segitu, Dit? Nggak tahu, Mas. Nggak ada inspirasi. Tiba-tiba aja ya, kepengennya jam segitu aja, kayaknya seru gitu ya. Iya. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin udah, Mas, cukup. Cukup ya. Oke, thank you Dita. Ya, Kita makasih, lanjut Mas. ke Aldi. Apakah masih dalam perjalanan, Aldi? Iya, Mas. Maaf nih. Saya Oke, lagi siap. Gak apa-apa nih, presentasi bisnis. Ya, nggak apa-apa, Di. Jadi, masalahnya. gimana, Di? Mungkin bisa dipresentasikan nih hasil dari tugas yang udah kamu kerjakan tentang proposal. Semi-semi proposal gitu.
tugas yang kemarin. Oh, iya. Suara saya kedengeran nggak, Mas? Kedengeran, aman. Oh iya, iya. Jadi gini, saya kemarin kepikiran membuat program judulnya OTS, yaitu kepanjangannya obrolan tawa seru. Kemudian hari tayangnya itu hari Jumat dan Sabtu. Terus untuk waktunya dia 3 jam, dari jam 3 sore sampai jam 6 sore. Maaf ya Mas, banyak noise. Siap, nggak apa-apa. Terus penyiar yang saya ingin hadirkan itu yang pertama Vincent, Mas. Vincent yang pembawa acaranya Tonight Show itu, Mas. Itu saya pilih karena pembawaannya Vincent sendiri yang cukup asik. Gitu, terus asik, seru, dan cocok jika diduetkan dengan bintang tamu. Kemudian pengalaman Vincent juga yang sudah lama di jadi host gitu, Mas. Jadi enak buat tanya jawab gitu, kayaknya lebih nyambung gitu, lebih seru. Kemudian bintang tamunya saya ingin menghadirkan Dr. Tirta. Dr. Tirta itu ya seorang dokter, udah lama tapi nggak jadi dokter lagi, karena emang kenapa. Jadi sekarang dia tuh sering, orangnya tuh jadi update gitu loh. Tapi dia lah latar belakangnya orang kesehatan. Jadi program radio saya itu membahas seputar kesehatan mahasiswa gitu, Mas. Jadi ya saya pilih Dr. Tirta karena dia masih muda, terus masih ngerti lah tentang masalah remaja itu, masalah mahasiswa. Kemudian untuk segmennya saya bagi menjadi 4, yakni dari jam 3 sampai jam 4 sore, jam 4:45 sore itu penyiar melakukan opening, menjelaskan sedikit program siaran selama 3 jam ke depan, terus memberitahu pendengar bagi yang ingin kirim salam. Terus segmen kedua dari jam Mas tadi jam 3.45, sekarang jam 3.45 sampai jam 16.45 itu membahas seputar topik yang sedang yang lagi viral di Indonesia dalam minggu terakhir. Kemudian di segmen ketiga ini segmen inti, dia membahas seputar kehidupan mahasiswa, ya seputar kesehatan, tips-tipsnya pokoknya lah. Terus segmen terakhir itu closing, yaitu kesimpulan yang dibacakan oleh penyiar berdasarkan pernyataan dari bintang tamu. Itu sih, Mas. Banyak kali. Oke, siap. Tadi apa nama programnya, Aldi? OTS. 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 Obrolan tawa Ya, seru. Siap. Oke, thank you Aldi. Kita lanjut ke siapa yang belum ya? Oh ini, Sharon Devina Putri. Silakan Sharon. Nama program saya itu judulnya Afternoon Talks. Terus jadwal siarannya itu Sabtu sama Minggu, sama jam siarannya dari jam 3 sampai jam 4. Segmennya itu kan ada 3. Yang segmen pertama itu dibuka sama tagline acaranya, perkenalan penyiar, terus pembacaan dan penjelasan topik mengenai kesetaraan gender sama topik-topik yang lagi hangat di hari itu. Terus habis itu segmen kedua penyiar itu mengadakan kayak diskusi terbuka gitu. Jadi di tweet radionya itu dikasih kolom tweet tentang yang ingin menanyakan gitu buat pendengar. Terus nanti pendengar bisa reply di tweet tersebut. Habis itu penyiar juga memutarkan lagu-lagu yang di-request sama pendengar. Di segmen ketiga penyiar memberikan kesimpulan dari pembahasan itu, terus juga memberikan semacam rekomendasi film atau buku untuk dihabiskan untuk weekend gitu. Terus penyiarnya itu ada yang pertama Gita Savitri, karena dia itu influencer yang di setiap platformnya itu sering banget membahas tentang isu-isu yang terjadi di hari itu, sama terutama kesetaraan gender. Terus yang kedua Maudy Ayunda, karena
dia ini punya citra yang baik di masyarakat karena dia ini pribadi yang sangat inspiratif gitu. Oke, menarik. Judulnya Afternoon Talk. Tapi kenapa tadi ceritanya di segmen pertama itu ngebahas soal kesetaraan gender gitu, sesuatu isu yang berat, padahal Afternoon Talk kalau dari pertama kali saya dengar itu kayaknya siarannya programnya yang santai-santai aja gitu, nggak yang berat-berat. Kenapa tuh kira-kira? Karena tujuannya karena kan biasanya kalau sore-sore itu kan yang ringan-ringan, jadi mau pakai bahas yang berat tapi dibawa dengan santai gitu, sesuai sama suasananya gitu kalau sore. Oh, oke. Jadi biar mudah dipahami gitu. Oke, siap. Paham. Thank you, Sharon. Ini udah semua ya kayaknya ya kalau dari presentasi individunya. Oke, mungkin sekarang bisa langsung kita masuk ke yang kedua, yaitu konsultasi mengenai proposal program secara berkelompok. Siapa yang pengen duluan konsultasinya? Ini dari 6 orang ini ada yang satu kelompok nggak selain selain Dita dan Surahmin? Saya sama Dita, Mas. Oh, oke. Dita, Surahmin, dan Aldi ini satu kelompok. Iya, Benar? Mas. Kurang satu, Iya. Mas. Good. Audrey, Devir, kurang satu ya? Ya, nggak apa-apa. Kalau Audrey, Aileen, dan Sharon, satu kelompok nggak? Kelompok sama Sharon. Kelompok saya cuma saya sih Mas di sini. Oh, ya berarti yang Aileen sama Sharon satu kelompok. Oke. Berarti di sini kebagi menjadi tiga kelompok yang berbeda ya. Mungkin bisa dimulai dari kelompoknya Dita dulu nih, yang paling banyak personilnya, ada 3 orang join di sini hampir semuanya. Oke, bentar ya, Mas. Dita bisa share screen nggak? Kalau nggak salah udah saya buat settingannya supaya Iya. bisa share screen. Bisa. Bentar. Udah kelihatan, sip. Mas? Udah. Ini nih. Saya pro. Wow. Menarik. Nama siarannya Oke udah nggak, Mas? cukup menggelitik saya nih, kalau dari judulnya nih. Kita lihat dalam isinya seperti apa. Kok susah. Oke. Jelas, Cindy. Jadi ini, Mas, kelompok kita tuh nama siarannya itu Sempro atau singkatannya seputar mahasiswa produktif. Nah, untuk segmentasinya itu dari usia 18 hingga 25 tahun yang sedang menempuh bangku perkuliahan. Nah, untuk isinya itu memuat unsur edukasi, informasi, serta hiburan supaya tidak membosankan untuk didengar. Jadi kita itu obrolan tentang tips and trik seputar kehidupan mahasiswa, dan untuk narasumbernya itu bisa dari mahasiswa di sekitar wilayah Yogyakarta. Mungkin untuk deskripsi programnya, kategori programnya itu ada edukasi, tips dan trik, medianya itu radio. Untuk durasi siarannya 90 menit. Materi katanya non-formal, jam tayangnya itu dari jam 8 sampai setengah 10 malam pada hari Rabu. Untuk alasannya ini, Mas. Nggak tahu benar atau enggak. Untuk pengisi acaranya itu, si penyiar itu harus mampu menyesuaikan bahasa sehari-hari, seperti halnya bahasa remaja atau bahasa yang gaul. Untuk target audiensnya, kita belum ngisi. Nah, untuk ini nomor frekuensinya belum, Mas. Belum paham. Oke, siap. Lanjut dulu aja. Untuk demografisnya seperti ini, Mas. Umurnya dari 18 sampai 25 tahun. Jenis kelaminnya pria atau wanita. Pekerjaannya mahasiswa. Untuk status ekonomi sosialnya semua kalangan ekonomi mahasiswa.
Nah, untuk psikografi sendirinya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kreatif, memiliki daya imajinasi yang tinggi, pantang menyerah, disiplin, dan yang lain-lainnya. Nah, untuk tujuannya dari kelompok kami di sini mungkin ada 3. Yang pertama itu memberikan motivasi kepada pendengar untuk lebih produktif lagi. Yang keduanya memberikan tips and trik seputar dunia perkuliahan. Yang terakhir memberikan informasi mengenai mitos dan fakta di dunia perkuliahan. Untuk manfaatnya bagi perusahaan, di sini kita baru 1. Yang pertama ada image yang membangun di mata orang tua dan umum. Karena kan, untuk mengharumkan bangsa dan dapat menjadi sumber inspirasi bagi perusahaan. Nah, untuk masyarakatnya itu, kita itu di sini berbagi pengalaman sehari-hari karena di sini tuh seringkali masyarakat tuh beranggapan bahwa di dunia perkuliahan itu menakutkan, Mas. Jadi yang beredar mitos di masyarakat gitu. Nah, untuk sponsorship-nya itu mengenalkan brand kepada pendengar serta secara tidak langsung tertarik dengan iklan yang dibangun oleh brand dan publikasi selama program siaran berjalan. Untuk struktur programnya seperti ini, ditayangkan 90 menit dari jam 8 sampai setengah 10. Unsurnya seperti tadi, hiburan, edukatif, sembari mengerjakan kuliah, maupun sekedar sebagai teman untuk istirahat supaya lebih semangat menghadapi esok hari dan menambah wawasan. Mungkin seperti itu sih, Mas. Baru segitu sih. Oke, mungkin bisa dimulai dari awal, dari atas lagi, Dit. Iya, sebentar. Dari yang LBM tadi. Aduh. Kok licin ya? Sebentar ya, Mas. Ini. Dari sini, Mas. Dari sini. Iya. Oke. Ke bawah coba. Ini, Mas. Wait. Digedein atau gimana? Cukup, nggak apa-apa. Berhenti di situ dulu aja. Oke. Nah, ini sih kalau dari koreksi dari saya yang pertama adalah program siaran ini berdasarkan konten acara yang memuat edukasi, informasi serta hiburan supaya tidak membosankan untuk didengar. Terlalu banyak ya, terlalu ideal banget gitu kalau misal suatu program itu bisa memuat 3 tujuan ini, edukasi, informasi, dan hiburan secara sekaligus gitu. Sangat susah dan kenapa nggak dibuat jadi spesifik aja gitu loh, Dit. Dan teman-teman yang lain ya, yang dalam satu kelompok. Apakah mau edukasi aja kah, atau mau informatif aja, atau justru ya udah pengen tujuannya menghibur aja nih gitu. Jadi ngebuat show acara yang dia tuh judulnya hiburan tapi tetap bisa diselingi 1-2 informasi yang bagus gitu. Jadi nggak tujuan utamanya nggak mengedukasi, ya tujuan utama ya menghibur aja gitu, dengan tetap mengusung tema yang produktif gitu kan. Gimana sih misal jadi mahasiswa yang produktif, dan juga mungkin tema-temanya nanti menjadi terlalu produktif itu nggak baik atau gimana, yang intinya tuh dipilih aja nanti salah satu di antara edukasi, informatif ataupun hiburan. Dan kalau dari narasumbernya, kenapa kalau misal mau mahasiswa di sekitar wilayah Yogyakarta dikasih penekanan lagi nih, kira-kira mahasiswa apa sih yang sekiranya cocok buat dihadirin di program teman-teman nantinya, karena nanti teman-teman bakal ngehadirin narasumber itu secara real ya, walaupun nanti bisa lewat Zoom atau secara langsung, itu masalah teknis, tapi di sini bisa dijelaskan kira-kira kalau mau talk show, ini kan talk show ya gitu ya, maksudnya antara si penyiar dan si narasumber gitu, ada narasumbernya.
nggak cuman penyiar doang. Berarti harus dijelasin juga kira-kira kriteria narasumber seperti apa sih yang cocok buat hadir di programnya teman-teman yang berjudul Sempro ini. Kayak gitu kalau ngomongin soal LBM ya. Dan juga mungkin bisa dijelaskan kenapa harus ada kata produktif di sana. Coba singkatannya apa tadi? Ini ya, seputar mahasiswa produktif. Nah, itu seputar mahasiswa produktif. Berarti kan lumayan cukup segmented ya. Intinya gimana ngebahas soal isu-isu gimana menjadi mahasiswa produktif atau kriteria produktif itu kayak gimana sih gitu. Apakah dia yang selalu punya organisasi yang banyak atau yang apa? Intinya kenapa harus mengangkat tema produktif ini gitu di dalam programnya teman-teman. Monggo bisa dijelaskan satu paragraf aja cukup, setengah paragraf cukup, yang intinya itu udah cukup meyakinkan orang ketika membaca, oh iya nih ternyata emang wajib nih kita ngangkat isu soal produktif seorang mahasiswa gitu. Oke, next ke bawah. Bentar Mas. Terus lanjut aja. Nah, cukup. Di nomor 2, di judul program masih kurang tagline ya teman-teman. Ingat, selain judul aja, tapi teman-teman juga harus butuh tagline untuk mengikat si pendengar itu supaya ingat tentang program kita, supaya membuat perbedaan juga antara programnya teman-teman dengan program yang lain dengan membuat sebuah tagline itu di setiap programnya. Di mana ya Mas? Kayak gitu. Yang nomor 2, kurang tagline. Iya, bentar tulis. Jadi misalnya 107,7 FM Ikom Radio, balik lagi barengan sama Fandi di Sempro seputar mahasiswa produktif. Terus nanti tagline-nya apa gitu. Atau balik lagi barengan sama Fandi di Sempro, bla produktif setiap hari gitu misalnya. Atau apa yang intinya sebuah tagline, sebuah pesan yang ingin disampaikan yang berhubungan dengan goals teman-teman nantinya. Itu intinya butuh tagline. Terus dari deskripsi programnya tadi kategorinya, berarti kategorinya ditulis aja talk show ya. Yang ini Mas? Iya yang itu, diganti talk show. Ini ya? Gini Mas? Iya. Terus news program. Oke, hari Rabu ya ceritanya ya. Iya, hari Rabu. Oh iya. Kalau dari jam tayang yang teman-teman buat ini rencananya, kalau dari jam 8 sampai setengah 10 sih, kalau menurut saya pribadi hiburan aja, Dit. Karena ceritanya di jam-jam segitu tuh orang udah capek gitu tentang keseharian yang dia lewatin di hari itu gitu. Jam 8 malam waktunya dia istirahat, nyantai-nyantai dengerin radio program Sempro, berarti ya udah hiburan aja sih kalau dari saya ya mempunyai sarannya kalau jam segitu. Kalau pengen edukatif atau informatif ya berarti rada dirubah sedikit jamnya menjadi lebih sore atau pagi sekalian gitu. Jadi memulai hari dengan mendengarkan obrolan-obrolan yang produktif. Gitu. Next. Oke. Ya, selanjutnya. Belum ini Mas. Nah, yang target audience ini yang geografis ditentuin aja, Dit. Misalnya ceritanya radio ini tuh base-nya ada di mana sih gitu, apakah di Jakarta atau di Bandung atau di Bali atau di Jogja. Itu ditentuin aja di penulisan di geografis ini. Gitu. Jadi dipilih aja salah satu kota teman-teman siaran ceritanya gitu. Dan itu segmentasi berdasarkan geografis ini nanti menyesuaikan juga dengan pembawaan teman-teman, dengan eksekusi yang teman-teman nanti bakal lakuin gitu. Kalau di
di Jakarta gitu kan wajar kalau pakai gue lo siarannya. Beda kalau di Jogja mungkin menyesuaikan lagi. Nah nanti tentuin aja salah satu daerah geografisnya itu mau di mana sih gitu. Untuk target audiensnya secara geografis. Ke bawah. Ini nanti diganti aja ke salah satu wilayah. Nah itu kan ada tuh nomor 7. Jogja. Atas dikit. Ini Mas. Ya, bawah pas di demografis. Ini. Ya, sip. Demografis umur 18 sampai 25 tahun. Oke. Nih, status ekonomi sosial. Semua kalangan ekonomi mahasiswa. Waduh. Susah banget bikin media yang dari A sampai C gitu bisa dengerin semua gitu. Jadi buat aja 1 sampai 2 kelas ekonomi sosial ya, karena ekonomi sosial yang A mungkin udah nggak dengerin radio lagi nih gitu kan. Mungkin dengerinnya adalah mungkin udah nonton Netflix, udah nonton TV digital, kita nggak tahu ya. Jadi ditentuin aja status ekonomi sosialnya yang lebih spesifik lagi, karena nanti itu bakal ngaruh ke pembawaan siaran, ke pemilihan lagu gitu misalnya orang-orang yang status ekonomi sosialnya yang suka dengerin dangdut gitu kan berarti kita banyakin porsi lagu-lagu dangdut atau lagu-lagu tahun 2000-an di sana gitu, karena menyesuaikan juga nanti ya. Jadi saran dari saya lebih spesifikkan saja untuk status ekonomi sosialnya. Dan Oke, Mas. Oke, dan ini untuk target audiens masih berupa segmentasi aja ya Dita ya, belum ada targeting dan belum ada positioning. Iya. Nanti bisa dilanjutin ya untuk targeting dan positioningnya. Tapi udah ngerti kan perbedaan antara segmentasi, targeting dan positioning? Insya Allah, Mas. Atau perlu diulang sedikit nih? Boleh sih kalau mau di-spill. Oh, iya. Jadi kalau ini kan teman-teman dari kelompoknya Dita udah buat baru yang segmentasinya aja ya. Nah, targetingnya adalah turunan dari segmentasi itu. Jadi misalnya segmentasinya di sini 18 sampai 25 mahasiswa status ekonomi misalnya dari A sampai B gitu. Nah, targetingnya adalah mahasiswa 18 sampai 25 yang seperti apa sih gitu. Misalnya contohnya mahasiswa yang tinggal di Yogyakarta dengan pemilihan kampus yang swasta gitu misalnya, berarti nanti fokusnya di sana karena kan mungkin ada perbedaan ya antara mahasiswa swasta dan mahasiswa negeri gitu contohnya, atau mahasiswa 18 sampai 25 tahun di Yogyakarta yang mempunyai jurusan atau prodi yang IPA nih, yang saintek aja gitu, atau misal mahasiswa 18 sampai 25 Yogyakarta yang suka sama K-pop gitu. Nah, nanti menyesuaikan aja targeting itu intinya turunan dari segmentasi itu yang membuat dia lebih mengarah ke arah spesifik gitu. Nah, untuk positioning adalah bagaimana sebuah program beda dengan program yang lain. Jadi dibuat keunikan di situ, dibuat perbedaan yang intinya dijelasin aja. Oh, ini loh perbedaan antara Sempro dengan After Talk gitu misalnya. Ini perbedaan antara Sempro dengan Dreamland gitu misalnya yang sama-sama program malam. Di situ dijelasin aja positioningnya seperti apa gitu, keunikan yang dipunyai oleh programnya teman-teman. Kayak gitu Dita dan teman-teman yang lain untuk targeting dan positioning. Oke, kita lanjut ke bawah. Ini. Ya. Oke. Lanjut. Ya. Alhamdulillah. Service.
Oke, nanti menyesuaikan aja ya, mau edukatif atau hiburan. Kalau ini gimana Mas ngisinya yang segmen dalam program ini, radio jingle kayak gini? Nah, ini yang seperti minggu lalu atau 2 minggu yang lalu ya, saya kan udah ada, masih ada kok di My Class, ada Smash, ada IDs radio, ada jingle gitu. Nanti silakan teman-teman tentuin aja nih kira-kira mau pakai yang mana aja gitu. Nggak harus semuanya. Jadi misal di Sempro mau ada jingle aja sama Smash aja nih, nggak ada adlibs gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Nanti menyesuaikan aja kira-kira mau yang seperti apa gitu. Contoh-contohnya ada di My Class, contoh audionya. Jadi itu seperti insert radio gitu. Yang nanti teman-teman juga bakal produksi. Itu nanti oke, ke bawah dulu. Oh, oke. Udah ya? Stop dulu. Udah, Mas. Udah ya? Udah. Di ke bawah lagi masih ada nggak? Udah sih Mas, kemarin semalam nyampe segitu. Oh iya, berarti. Iya. Oke. Berarti yang selanjutnya adalah yang di bagian format tadi, Dita belum menulis yang gambaran tentang apa sih yang jam itu loh, pembagian radio o'clock itu. Format Iya, o'clock. Mas, belum. Iya, itu belum, Mas. Nah, itu silakan dibuat dan skrip jingle. Misalnya nanti teman-teman menulis nih promosi itu jingle sebagai salah satu identitas dari program teman-teman juga sih. Kalau biasa dengerin radio kan ada audio-audio hasil produksinya tuh yang dia ngegambarin inti programnya. Nah, kurang lebih seperti itu juga yang nanti bakal teman-teman buat gitu, teman-teman produksi. Jadi nggak cuma siaran aja, juga teman-teman harus ngebuat itu tadi, ada bumper atau ada adlibs, ada radio ID. Nah, itu dibuat aja skripnya kira-kira mau seperti apa gitu di bagian proses produksi dan skrip produksi. Selain itu masih belum ada juga tentang promosi program ya, Dit ya? Yang ada poster itu. Oke. Berarti kurang itu poster dan jenis dan daftar lagu di bagian akhir. Sisanya udah. Oke, makasih banyak ya Mas. Siap, sisanya udah oke sih. Nanti bisa dikonsultasikan lagi. Ada yang ingin ditanyakan sejauh ini dari kelompoknya Dita dan kawan-kawan? Ada Aldi dan Surahmin. Dari saya udah Mas, cukup. Aman, Mas. Aman ya? Oke. Siap. Oke. Siap. Kita lanjut ke kelompoknya Audrey mungkin karena sendirian ya. Oke, Mas. Takut ngantuk. Waduh. Enggak. Gimana Dre kalau dari kelompok kamu? Ini sih Mas, kelompok saya belum banyak sih Mas. Namanya Citari, itu curhat di pagi hari. Jadi ini tuh teman saya tuh usul ini karena dia terinspirasi sama Desta Gina in the Morning itu. Jadi isinya bakalan banyak apa ya Mas itu namanya, banyak bicaranya gitu. Jadi ini tuh program curhatan di pagi hari. Jadi ini curhatan dari para pendengar yang nantinya akan direspon dan dibacakan oleh para penyiar, dan nantinya penyiar akan memberikan respon. Jadi ini tuh kayak segmentasinya untuk target pendengar yang kesepian, tidak punya teman cerita gitu loh Mas. Tapi di pagi hari gitu. Jadi ntar dibacainnya pas orang-orang pada berangkat ke kantor atau sampai di kantor, itu mereka bisa denger ini. Segmentasi pendengarnya itu tentang usia 20 sampai 40 tahun. Di mana usia ini orang-orang dewasa mulai menemui kesulitan-kesulitan dalam hal pendidikan, pekerjaan, maupun percintaan mereka.
bagaimana mereka bertemu bos menyebalkan di kantor, ketemu orang yang salah dalam kisah cinta mereka, ataupun masalah perkuliahan yang tidak kunjung selesai. Jadi ini tuh sebenarnya kayak program ngenes, tapi dibungkus pakai ceria di pagi hari gitu loh, Mas. Nah, program siaran ini memiliki tujuan untuk pendengar yang masih bingung ingin menceritakan masalahnya ke siapa, dan tidak memiliki tempat untuk curhat. Penyiar nantinya memberikan keramahan pada pendengar yang memberikan ceritanya sebagai teman dengar mereka. Program ini berjudul Curhat di Pagi Hari dengan tagline cerita sana, cerita sini seputar hidup setiap hari, kayak gitu, Mas. Nah, curhatan ini berisi hal-hal umum yang pendengar rasakan tentang hidup mereka dan nantinya akan dibacakan oleh penyiar karena curhatan bisa dikirim lewat sosial media radio. Kategori programnya hiburan. Jenis programnya talk show dan ini 1 jam. Ini non formal dan dari jam 9 sampai jam 10 pada hari Jumat. Alasannya hari Jumat karena hari Jumat itu sering ditandain sebagai hari yang menyenangkan dan yang ditunggu-tunggu karena hari sebelum weekend. Dan hari Jumat ini adalah hari terakhir pendengar beraktivitas sebelum weekend setelah 5 hari beraktivitas. Di hari Jumat, mereka bisa merefleksikan apa saja yang terjadi kepada mereka selama weekdays. Gitu, Mas. Nah, untuk pengisi atau pendukung acaranya, penyiar yang mampu menyesuaikan obrolan ringan namun responsif, easygoing, dan seakan-akan mampu menampung kekesalan pendengar yang melakukan curhat sebagai pendengar akan masalah yang masuk dari para pendengar itu sendiri. Kalau ini belum sih, Mas, yang target audiens geografisnya itu masih agak bingung, tapi ini dari template proposalnya ini sih, Mas, belum kami ubah. Terus untuk demografisnya umur 20-40 tahun, pria wanita, pekerjaannya mahasiswa, ibu rumah tangga, karyawan, dan lain-lain. Dan psikografis kita juga belum isi, Mas. Terus tujuan dan manfaat programnya memberikan motivasi kepada pendengar untuk terus maju, memberikan hiburan untuk pendengar di usia dewasa, membantu pendengar agar bisa bercerita lepas tentang permasalahan hidup mereka dan menjadi wadah interaksi bagi pendengar yang ingin memiliki teman yang bisa merespon ceritanya. Baru sampai sini aja, Mas, kelompok saya. Sini. Maaf, Mas, cuma ada saya aja. Yang 2-nya baru ada di luar kayak. Oke, kalau yang bawah-bawahnya udah selesai belum, Dre? Belum, Mas. Itu udah ketulis tadi? Ini template Masih? yang sebelumnya. Oh, template yang sebelumnya. Yang di merah-merah ini belum kami selesaiin, Mas. Jadi agak bingung di yang demografis ini, geografis. Ini frekuensinya emang udah dari sananya ya, Mas? Enggak, itu diganti aja. Jadi sebenarnya nggak usah ditulis frekuensi, nggak apa-apa sih teman-teman. Jadi ditulis aja misal geografisnya. Geografis kan wilayah ya. Ya berarti seolah-olah ini wilayah teman-teman nanti siaran itu mau di kota apa sih gitu, Dre. Ini apakah mau di Jogja kah atau mau di Jakarta itu atau mau di Bali seperti tadi saya udah singgung. Oh, gitu. iya. Jadi intinya geografis bertulis target audience, tempat tinggal. Nah, itu keywordnya adalah tempat tinggal audiens teman-teman itu segmennya mau di mana sih gitu. Berarti kalau streaming gitu gimana, Mas? Kalau streaming kan sebenarnya itu udah nasional ya jatuhnya ya. Tapi kan kalau dari identitas radionya kita udah punya nih. Misalnya kayak tadi udah saya singgung, misalnya kalau radio Jogja dan radio Jakarta walaupun sama-sama punya streaming dan bisa didengarkan dari mana aja, tapi kan pembawaannya beda gitu, Dre, antara radio Jogja dan radio Jakarta. Kalau di radio Jakarta mungkin dia sekarang kalau dilihat-lihat ya dari gaya bawaannya itu ngomongnya udah bener-bener singkat banget. Dia udah banyakin lagu terus ngomongnya 1-3 menit aja. Dan juga ketika ngomong dia tuh cuman supaya narik pendengar supaya stay tune gitu. Beda kalau di radio Jogja mungkin
karena masih banyak yang live ya radio-radio di Jogja, jadi pembawaannya masih yang santai, masih banyak interaksi antar pendengar ya, masih panjang durasi ngobrolnya. Nah, kayak gitu Dre, jadi kayak gitu Dre, menyesuaikan. Dan radio di Bali nanti mungkin juga pembawaannya beda gitu. Nah, target audience ini menyesuaikan nanti dengan pembawaan radionya. Oke, Seperti itu. terima kasih Mas. Siap, kita mulai dari awal ya Dre, kita dari latar belakang. Nah, ini menarik nih teman-teman. Karena menariknya kenapa belum ada acara atau program yang isinya curhatan terus di pagi hari gitu. Ini menarik, sama kayak yang Sempro tadi cukup menggelitik, ini juga cukup menggelitik saya ketika pertama kali dengar. Segmentasinya orang-orang yang udah bekerja ya, berarti nanti di yang penjelasan target audiens ditulis aja dari berarti pekerja swasta, ini udah bukan mahasiswa kan berarti? 20 tahun masih cakup mahasiswa ya Mas, tapi masih sih, tapi kalau dari Audrey sendiri pengennya dari mahasiswa kah atau fresh graduate aja sampai dia udah bekerja, gimana rencananya? Rencananya sih sebenarnya dari mahasiswa sih Mas. Oke. Jadi mahasiswa ya. Iya. Nah ini kan di sini orang-orang dewasa udah mulai menemui kesulitan-kesulitan dalam pendidikan, pekerjaan maupun percintaan mereka. Nah nanti harapannya ketika Audrey buat dalam durasi 1 jam ketika produksi gitu ya, silakan dipilih aja salah satu tema dari ketiga hal ini nih. Karena nanti banyak nggak relate ya kalau semuanya dibawain gitu. Jadi pilih aja satu atau dua topik gitu ibaratnya yang bakal dibawain, apakah soal percintaan aja gitu. Karena nanti bakalan terlalu luas gitu cakupannya kalau ngebahas ke semua tema ini. Jadi dipilih aja salah satu atau 2 tema ketika nanti produksi gitu. Tapi kalau di dalam penulisan proposal nggak apa-apa, ditulis semuanya aja. Oke. Cukup kalau dari LBM-nya. Lanjut ke bawah, Dre. Nah ini udah ada tagline-nya ya teman-teman, yaitu cerita sana, cerita sini seputar hidup setiap hari. Terus deskripsi program talk show. Nah kalau talk show kenapa nggak variety show aja Dre, kayak DGITM gitu? Masih agak bingung sih Mas yang ini jenis programnya. Mau dibuatnya kayak gimana? Kalau talk show kan berarti ada narasumber tuh, ada bintang tamu. Nah, sepertinya kalau bukan cuman sih, kalau bahasannya atau programnya adalah membacakan curhat-curhat gitu ya, dibikin variety show aja. Jadi misalnya ada 2 penyiar nih, cowok gitu ya misalnya, sama-sama cowok. Terus dia itu karakternya adalah anak-anak tongkrongan yang suka nerima curhatan teman-teman yang lain gitu misalnya. Jadi kan anak tongkrongan banget nih digabung dibuatin program di pagi hari ini, kayaknya cocok sih gitu, kayaknya menarik dibandingkan dengan talk show gitu ya. Apalagi di sini Audrey udah punya spesifikasi kategori programnya adalah hiburan gitu. Jadi dibuat variety show aja, bebas. Itu kan tadi saya contohinnya 2 cowok ya, itu bebas nanti penyiarnya mau berapa, yang intinya dia tuh easy going aja gitu kalau nerima curhatan orang gitu. Jangan yang kaku, yang harapannya bisa mempunyai humor yang baik supaya meningkatkan mood pendengarnya di pagi hari. Karena kan ini pagi hari ya, apalagi hari Jumat tuh, wah moodnya orang-orang udah pengen menuju ke weekend aja. Kayak gitu deh kalau saran dari saya ya. Oke. Next. Iya sih Mas, ini penyiarnya mampu menyesuaikan obrolan ringan namun responsif gitu. Nah, iya kan? Kayak gitu aja. Kalau target audiensnya geografis nanti menyesuaikan aja ya, mau di mana silakan pilih salah satu kota
yang harapannya enggak Yogyakarta mulu, enggak Yogyakarta terus gitu ya. Karena walaupun teman-teman kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tapi harapannya nanti ada radio-radio lain yang ceritanya itu berada di kota lain gitu. Oke, demografis, psikografis nanti dilengkapi, dan sama seperti kelompok yang sebelumnya, belum ada targeting dan positioning. Iya, Mas, belum ada. Nanti akan Siap, silakan dilengkapi aja. Lalu oke. Yes. Ya. Siap. Kalau yang ke bawahnya tadi belum ada lagi ya, setelah tujuan dan manfaat ya. Belum, Mas. Nanti bakal kita rembukin habis ini. Sama teman. Oke, siap. Siap. Terima kasih untuk kelompoknya Audrey. Kasih juga, Mas, masukannya. Oke. Next, kelompok yang terakhir ada kelompoknya Aileen dan Sharon. Silakan salah satu bisa share screen. Udah kelihatan kan ya, Mas? Masih OTW. Masih belum kelihatan, Mas? Udah, sip. Ya, jadi program siarannya kita ini namanya Perempuan dan Prestasi. Terus segmentasinya itu perempuan yang usianya 16 sampai 40 tahun. Kenapa kita pilih program Perempuan dan Prestasi ini? Kayak biar nyemangatin perempuan-perempuan yang ada di luar sana gitu, biar mereka tuh bisa mandiri dan berdaya gitu, Mas. Kurang lebih kayak gitu. Cuman di sini kayaknya kita belum nyantumin itu sih. Gitu. Terus di judul programnya itu Perempuan dan Prestasi tadi. Kayaknya malah masuk di judul nih, Mas, yang apa, biar perempuan tuh merasa mandiri dan berdaya dengan kemampuannya yang dimiliki kayak gitu. Sama melawan stigma negatif kalau pria itu seringkali dipandang lebih mampu mengoptimalkan potensinya daripada perempuan. Kita juga belum nentuin tagline-nya di sini. Terus buat deskripsi programnya itu kategorinya edukasi sama informasi, formatnya talk show, terus durasinya 60 menit dari jam 4 sampai jam 5 di hari Sabtu. Kenapa kita milih hari Sabtu dan dari jam 4 sampai jam 5 itu, hari Sabtu kan hari akhir pekan, terus pendengar tuh biasanya mendengarkan radio sambil santai-santai lah gitu. Terus untuk target audiensnya itu geografisnya kita milih Yogyakarta dan sekitarnya. Terus untuk demografisnya dari usia 16 sampai 14 tahun, jenis kelaminnya perempuan atau wanita. Terus pekerjaannya pelajar, mahasiswa, karyawan, ibu rumah tangga, kayak gitu. Terus untuk status sosialnya itu status sosial C menengah ke bawah dan B menengah ke atas. Untuk psikografisnya perempuan yang masih bersekolah, bekerja, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan pekerja keras. Untuk tujuannya, yang pertama itu memberikan motivasi kepada kaum perempuan yang merasa tidak berdaya dan merasa tidak setara dalam pencapaian haknya. Terus yang kedua itu memberikan informasi berupa edukasi mulai dari apa sampai bagaimana untuk menghadapi situasi tersebut. Dan manfaatnya buat perusahaan itu membentuk image kepedulian terhadap pencapaian perempuan. Yang kedua, untuk masyarakat itu meningkatkan kesadaran untuk mandiri dan berdaya sebagai seorang perempuan. Dan yang ketiga, untuk sponsorship itu produk yang diiklankan diketahui masyarakat luas. Nah, untuk struktur programnya itu ada OBB, terus OBB ini pengiring menunggu acara yang di dalamnya terdapat voice over serta sound effect pembuka acara untuk menarik perhatian para pendengar. Terus opening penyiar diawali dengan menyapa, menyebutkan nama program. Terus yang berikutnya itu segmen pertama
penyiar membuka acara dan membaca tagline serta memberikan penjelasan tentang topik yang akan dibahas. Kemudian juga penyiar itu memperkenalkan diri kepada narasumber atau pendengarnya. Terus dilanjut sama pertanyaan pertama dari penyiar ke narasumber. Habis itu ada break lagu. Terus dilanjut di segmen kedua ini ada tanya jawab lagi antara penyiar sama narasumber. Terus berikutnya break lagu lagi, terus ada iklan. Terus segmen ketiga ini pertanyaan terakhir dari penyiar ke narasumber. Terus ada break lagu lagi, terus ada iklan, terus closing. Ini ucapan terima kasih dari penyiar ke pendengar, sama ke narasumber, sama menutup programnya. Terus bumper out, dilanjut lagu closing. Nah, untuk jadwal produksinya kurang lebih gini. Tapi ini sebenarnya belum terlalu detail banget, Mas. Dari jam 4 sampai jam 5, tapi kayaknya ini 17 lebih 10. Terus untuk peralatan pendukungnya itu ini cuman ngawang-ngawang aja sih Mas sebenarnya. Saya juga belum tahu yang benar tuh peralatannya apa aja. Itu ada mikrofon, headphone, terus transmitter, audio mixer, komputer, sama software. Untuk tim produksinya, kita ada produser, ada penulis naskah, music director, sama penyiar. Terus untuk estimasi biaya, ini juga masih ngawang-ngawang. Ada biaya praproduksi, mencakup kreatif sama materi siar, terus biaya waktu produksi ada taping, data internet dan telepon, fee announcer, fee narasumber, konsumsi, transportasi, terus biaya pasca produksi ini ada biaya untuk editing. Nah, terus untuk promosi dan sponsorship-nya itu promosi dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, sama Twitter, karena saat ini kan serba online, terus masyarakat itu dekat dengan hal-hal yang berbau digital gitu ininya. Terus kalau untuk sponsorship sendiri itu ditujukan untuk brand, perusahaan maupun organisasi yang ditujukan untuk perempuan, dan beberapa di antaranya itu ada Tesafara, Wardah, Girls in Touch Indonesia, sama womentalk.com. Kurang lebih gitu, Mas. Oke, thank you. Aileen, mungkin bisa kembali lagi ke bagian yang pertama. Oh iya, sebelumnya ini saya menyampaikan aja untuk ke semua kelompok ya. Di bagian akhir, ini mungkin masih template dari yang proposal sebelumnya yang saya kirim. Itu ada apa tadi, peralatan dan tim produksi, itu sebenarnya nggak usah dimasukin di proposal yang tahun ini karena ada perbedaan. Yang itu dihapus, lalu ada hal baru yang sepertinya sudah tertulis di PPT juga sih sebelumnya, tapi mungkin teman-teman belum baca dan belum sadar ya. Ada yang namanya jenis dan daftar lagu, dan ada yang namanya type of announcer dan air personality. Nah, itu yang harus teman-teman nanti munculkan juga di dalam proposalnya teman-teman. Dan di bagian promosi program harus keluar juga yang namanya poster promosi yang seperti udah dijelaskan juga di materi sebelumnya. Itu ada ada nama penyiar, ada nama program, ada jadwalnya, ada waktunya, dan lain sebagainya. Itu soal masukan untuk keseluruhan kelompok gitu ya. Next, kita masuk ini ke kelompok yang terakhir. Perempuan dan prestasi. Sorry teman-teman. Perempuan dan prestasi. Oh, ini fokus di perempuan aja ya, Aileen ya? Iya, Mas. Berarti penyiarnya harus perempuan dong? Iya enggak? Iya. Good. Koreksi pertama dari saya adalah usianya. Terlalu jauh untuk membuat suatu program yang rentang usia 16 sampai 40 tahun. Karena mungkin usia-usia di 20 tahunan ke bawah gitu ya. Misalnya topik-topiknya kalau soal perempuan apa ya? Misalnya contohnya
mental health perempuan gitu, dari sisi perempuan. Mungkin orang-orang di usia 30 tahunan udah nggak relate nih soal mental health lagi gitu misalnya, atau contoh-contoh tema-tema yang lain. Menurut saya dibuat lebih fokus aja, pengennya di usia yang seperti apa, karena kalau dari pembagian segmentasi kayak anak-anak, remaja, terus dewasa muda, ini udah ada 3 segmentasi nih, ada remaja masuk, terus dewasa muda masuk, dewasa aja masuk nih. Nah, silakan pilih aja salah satu dari ketiga jenis segmentasi itu, apakah mau di remaja kah, atau di dewasa muda aja, atau di yang dewasa, kayak gitu kalau dari segmentasi ya. Tapi kalau udah dari judulnya perempuan dan prestasi, itu udah bagus, tinggal dikerucutin aja kalau dari segmentasinya. Dan oh iya, ini untuk ke semuanya juga, ini kalau untuk khususnya kelompoknya Aileen, kenapa harus perempuan gitu? Kenapa data dari mana yang membuat pernyataan seperti ini gitu, yang termuat dalam latar belakangnya kelompoknya Aileen. So harus memuat di dalam LBM, setidaknya harus memuat data dan fakta kenapa program teman-teman itu harus dibuat gitu. Kalau ini konteksnya adalah perempuan, ya dijelasin aja gitu, kenapa sih perempuan itu harus dibuat program khusus gitu. That's why ada radio perempuan yang namanya female radio kalau nggak salah. Nah, nanti dari situ mungkin kelompoknya Aileen bisa riset tersendiri ya, kenapa alasan dibalik terciptanya radio khusus perempuan gitu ya. Mungkin nanti sesuai juga dengan data-data atau fakta-fakta yang menyesuaikan di dalam LBM program perempuan dan prestasi ini. Next. Bisa ke bawah. Nah. Oke, judul program kurang tagline ya, belum ada tagline-nya. Terus talk show. Nah, apalagi talk show nih. Biasanya kalau segmentasinya tadi terlalu jauh 16 sampai 40 tahun, bintang tamu atau orang-orang yang dihadirin di talk show itu kan nggak semuanya tahu ya. Misalnya bintang tamunya adalah perempuan berusia 20, Aukarin lah gitu contohnya. Aukarin nih bintang tamunya yang dia tuh influencer yang sekarang cukup menginspirasi gitu ya mungkin. Nah, orang-orang di usia 40 tahunan, 35 tahun mungkin nggak terlalu ngikutin Aukarin nih, sehingga nggak bisa tune in ke programnya teman-teman gitu. Jadi menyesuaikan juga kalau ngomongin segmentasi, ngomongin apalagi ini bentuknya talk show, itu menyesuaikan juga dengan segmentasinya. Dan harapannya nanti bisa sekalian disebutkan aja ya kira-kira gambaran bintang tamu dalam talk show ini bintang tamu yang seperti apa sih gitu, dan wajib salah satu di antara let's say ada 3 sampai 4 calon bintang tamu yang kira-kira teman-teman bakal bisa hadirin nih di program ini. Nah, nanti salah satunya harus beneran ada real dia ikutan siarannya. Oke, pemilihan waktunya udah tepat. Menurut saya udah bagus. Dari Sabtu jam 4 sampai jam 5. Next. Geografisnya oke, udah cukup. Yogyakarta dan sekitarnya. Umur nanti bisa dikoreksi. Nah, seperti yang kelompok-kelompok sebelumnya, ini masih target audiens masih memuat segmentasi saja. Belum ada targeting dan belum ada positioning. Next. Oke. Ya, terus aja ke bawah.
Yes. Nah, stop dulu di situ. Di bagian proses produksi, kelompoknya Aileen ini belum menuliskan praproduksi, produksinya udah, dan pasca produksi. Jadi bisa dicantumkan aja di bagian situ. Kalau di sini sih nomor 7 ya, kalau di panduan penulisan proposal ya. Itu praproduksinya misalnya riset soal tema-tema yang berhubungan dengan perempuan yang saat ini sedang banyak diperbincangkan di media sosial gitu misalnya. Itu praproduksinya nih. Nah, terus ketemu nih, dalam 1 bulan ini kita ngebahas isu perempuan yang soal ini nih, ada tema A, B, C, D. Itu masuk ke praproduksi. Gimana teman-teman melakukan sebuah perencanaan sebelum nanti masuk ke tahap produksi. Nah, kalau dari produksinya nggak apa-apa ditulis kayak tadi aja berdasarkan dengan rundown teman-teman produksi siaran programnya nanti dalam 1 jam mau seperti apa, dan pasca produksinya nanti bisa dijelaskan kira-kira setelah program itu udah jadi, udah selesai disiarkan, apa yang harus dilakukan nih gitu. Apakah dilakukan editing untuk nanti ditaruh di platform YouTube, atau pasca produksinya adalah melakukan evaluasi harian, evaluasi bulanan, mingguan. Itu bisa teman-teman tumpahkan, bisa teman-teman jelaskan ke dalam suatu proposal program radio, yang mungkin ini berlaku juga untuk kelompoknya Audrey dan kelompoknya Dita ya. Kalau nggak salah tadi belum sempat disinggung soal itu proses produksi. Dan ke bawah lagi ini peralatan pendukung nggak usah disertain aja, nggak apa-apa. Tim produksinya nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Biaya oke. Mau tanya Mas, kalau untuk yang estimasi biaya itu harus real atau gimana Mas? Harus real ya, harus real, seakan-akan beneran teman-teman mau ngebuat program ini gitu. Oke. Siap-siap. Coba ke list sponsor tadi, Aileen. Paling bawah kalau nggak salah. Oke, sponsornya keempat ini aja ya, atau pengen ditambahin lagi nantinya? Rencananya mau ditambahin Mas, soalnya baru nemunya ini gitu, baru taunya ini. Oke, bagus. Good. Kalau untuk list sponsornya udah oke, karena menyesuaikan dengan target pendengarnya adalah perempuan ya. Jadi ini Teh Safara itu apa sih? Aileen produk apa? Itu produknya Gita Savitri Mas. Oh, oke. Fashion kalau nggak salah. Nah, kan saya aja di usia 20 tahunan ini nggak terlalu tahu gitu, apalagi mungkin orang-orang yang di usia tadi yang terlalu jauh gapnya, yang udah nggak ngikutin Gitaself pasti kurang tahu gitu, jadi lebih dispesifikin aja. Kalau dari list sponsor ini sih kayaknya lebih mengarah, kamu dan teman-teman kelompok lebih mengarah ke dewasa muda atau remaja ya sebenarnya ya. Iya. Mau dispesifikin aja. Nah, kalau soal promosi juga masih kurang soal poster programnya. Silakan nanti dilengkapi. Dan udah sih, sisanya itu yang belum. Berarti, dan yang terakhir itu ada type of announcer dan air personality juga belum. Dan jenis dan daftar lagu juga belum. Dan ini juga berlaku ke kelompok yang lain. Kalau nggak salah tadi belum mencantumkan juga kedua poin itu. Siap. Thank you, Aileen. Ya, makasih juga Mas. Siap. Oke, teman-teman, karena udah presentasi semua, udah konsultasi semua ketiga kelompok sampai dengan sekarang di kelas B hari ini produksi program radio. Sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas? Silakan.
Oke, kayaknya udah pada jelas semua ya. Sebenarnya ini di luar kelas sih. Sebenarnya di grup kalian itu ada berapa orang sih total? 3, Mas. Oh, grup top. Ini ang- maksudnya anak-anak kelas B itu ada berapa orang sih? 23. 23. Di sini 24 ya, di absen ya? Wait, kalau Cikal Victor ada kan? Cikal itu namanya Cikal Victor, Mas. Iya, ada nggak? Kalau di grup itu sebenarnya ada nggak ya? Ada Dre. Ada. Yudit Satria ada? Itu kelompok saya, Yudit, Mas Yudit. Angkatan 2018 ya, Dre? Nggak tahu, Mas. Stephen Aprilianto ada? Ada. Kelas B? Iya, kelas B. Siapa yang nggak ada ya? Kalau Aksan Naufal Kois. Ahdan yang masih. Oh ya, Ahdan. Ada di grup. Kelas B juga. Iya, ada di grup sih, Mas. Ya udahlah. Berarti berapa tadi totalnya? Sebenarnya 23 ya? Iya, 23. Oke, 23. Ya, nanti bisa dicari lagi deh. Siap. Kalau ada pertanyaan lagi nggak? Terkait konsultasi programnya? Belum ada, Mas. Cukup ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lebih lanjut lagi, saya akhiri kelas produksi program radio kelas B. Cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung dari awal sampai dengan sekarang. Aileen, Dita, Sharon, Aldi, dan Audrey. Kita berasa private ya, cuman 6 orang ini aja yang join, tapi nggak apa-apa. Kita bakalan terus berlanjut lagi sampai nanti teman-teman memproduksi sebuah program radio yang teman-teman udah buat proposalnya sekarang. Insya Allah kalau tidak ada halangan, harapannya teman-teman nanti setelah Lebaran bisa datang ke Yogyakarta karena kita akan memulai produksi setelah Idul Fitri itu, setelah Lebaran mulai dari produksi voice overnya tentang bumper, IDs, jingle dan lain-lain, dan juga produksi kontennya, produksi programnya. Kayak gitu aja, jangan lupa absen. Dan juga minggu ini spesial karena kita bakal ngadain 2 kali pertemuan. Yang pertemuan pertama itu sekarang ini, dan pertemuan kedua dalam 1 minggu yang sama bakal dilakukan di besok malam. Silakan teman-teman bisa ikuti webinar ataupun event yang tertulis di My Class. Jadi teman-teman bisa ikutin di sana sebagai bentuk salah satu pertemuan di pertemuan ke-9. Sekarang pertemuan ke-8. Oke, sekali lagi terima kasih. Saya tutup kelas ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.